Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sejarah pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Kami terdiri dari Muhammad Nur Al-Araf, Rehan Meisa, dan Rifa Nursalamah Komarudin dengan dosen pengampu Dr. Ari Rahmat Riyadi, MPD. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini kami akan membahas materi mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Munculnya pendidikan di zaman kolonialisme sejak kedatangan Portugis awalnya bukan semata untuk pengajaran, melainkan atas dasar penyebaran agama, menghasilkan tenaga kerja cakap untuk dipekerjakan, dan menyebarkan propaganda semangat kolonial. Sejarah pendidikan sebelum era kemerdekaan tentu saja sangat berkaitan erat dengan kolonialisme. Ada kolonialisme pada zaman Portugis, Perancis, Inggris, VOC Belanda, dan juga zaman Jepang. Zaman kependudukan Portugis diawali dengan masuknya Vasco da Gama ke Nusantara pada awal abad ke-16. Vasco da Gama beserta tentaranya, yaitu tentara Portugis, menguasai Maluku baik segi rempah-rempahnya maupun teknologinya. Vasco da Gama juga membangun sekolah-sekolah yang berdasarkan Katolik dan dibina oleh para gerejawan Katolik. Hal ini sesuai dengan visi dan misi mereka, yaitu 3G, Gold, Glory, and Gospel. Sesuai dengan Gospel, yaitu misi penyebaran agama suci. Zaman Perancis. Setelah revolusi Perancis pecah, sebagian Nusantara jatuh ke tangan Perancis dengan membawa semangat revolusi Perancis. Daendels sebagai tangan langsung dari Perancis banyak mendirikan sekolah di Nusantara. Ada sekolah berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan juga agama yang saat itu menjadi mayoritas, yaitu agama Islam. Seperti di Semarang, didirikan sekolah angkatan laut, sekolah bidan, dan sekolah ronggeng yang merupakan sekolah budaya. Pembaharuan pendidikan ini ternyata gagal karena tidak didukung oleh biaya dari negara. Selanjutnya adalah zaman Inggris. Inggris masuk ke Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Tokoh atau pemimpinnya adalah penemu bunga Rafflesia Arnoldi. Siapa lagi kalau bukan Thomas Raffles. Pada dasarnya, Inggris tidak terlalu tertarik terhadap pendidikan. Pada saat itu, sekolah yang didirikan Daendels nyaris punah dan nyaris hancur berantakan. Lalu pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan umum tentang pendidikan. Ternyata pendidikan itu diperuntukkan kepada bangsa-bangsa Eropa, khususnya adalah bangsa Belanda. Karena bangsa Belanda sudah masuk ke Indonesia di abad 16. Zaman VOC dan Belanda. Pada tahun 1607, VOC mendirikan sekolah pertama kali di Ambon. Kemudian pada tahun 1622 di Pulau Banda. Dan di Pulau Lontar pada tahun 1923 serta Lawrence 1927. Cukup panjang dan cukup jauh perjalanannya. Karena VOC itu masuk mengusir Portugis di awal 16, kemudian dia masuk lagi pada awal abad 19, kemudian di awal abad 20 dia mendirikan sekolah-sekolah yang baru, yaitu di Pulau Lontar dan di Pulau Rune. Karena di Maluku itu
menjadi primadona bangsa Eropa karena banyak sekali rempah-rempah di sana. Abad 16 sampai 17, VOC mendirikan sekolah di Batavia. Kemudian pada tahun 1622 menjadi sekolah Batavia atau Batavia School. Warga sekolah masyarakat atau Burger School di tahun 1630 dan sekolah Latin atau Latin School serta Cina atau Chinese School di 1737. Sampai VOC berakhir masa pendudukannya di abad 18 berganti pemerintah Belanda di Volksnya itu Kamar Dagang tahun 1641. Ketika Portugis terusir dan Nusantara oleh VOC, sekolah-sekolah yang ada dilanjutkan oleh VOC. Namun nuansanya berubah menjadi Kristen Protestan. Pada tahun 1655, jumlah siswanya itu mendadak begitu banyak, sekitar 1.557 siswa. Dan pada tahun 1708, lebih dari 3 kali lipatnya, yaitu sebesar 3.966 siswa. Belum lagi yang di luar Ambon, seperti di Jakarta dan di Jawa. Namun nampaknya sekolah-sekolah di WC ini kurang diminati oleh masyarakat Nusantara, karena sebelum VOC datang, sebelum Portugis datang, Nusantara sudah berdiri sekolah-sekolah yang notabene berbasis keagamaan, yaitu pondok pesantren. Sistem dualisme ini mengakibatkan pendidikan pada masa kolonialisme terpecah menjadi sistem umum dan sistem keagamaan, yang bahkan sampai hari ini kita masih merasakannya. Selanjutnya, kita masuk pada awal abad ke-19, yaitu eranya tanam paksa yang dipimpin oleh Van den Bosch. Van den Bosch ini menjadi komisaris jenderal pada tahun 1830 sampai 1834. Anak-anak priai bangsa Indonesia diberi sedikit kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Adapun maksudnya memberikan kesempatan ini agar masyarakat Nusantara pada waktu itu mau menjalankan politik atau menjalankan tanam paksa, yaitu kultur stel-sel. Hal ini dikarenakan sistem tanam paksa membutuhkan banyak rendahan atau tenaga-tenaga kerja rendahan, namun juga bisa tulis baca, dan di bawahnya lagi ada petani-petani yang notabene tidak dibayar. Karena tanam paksa zaman penjajahan, pada tahun 1848, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk anak-anak Bumiputra di beberapa ibu kota karesidenan, utamanya Pulau Jawa. Walau yang diutamakan tetap anak-anak Belanda, jadi adanya sekolah ini benar-benar diskriminatif, sehingga anak-anak Nusantara atau anak-anak Bumiputra itu umumnya masih di pondok-pondok, sehingga anak-anak yang bukan anak priai tidak bisa sekolah. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menjadikan sekolah kejuruan atau Amstuk Ulvan Surabaya menjadi sekolah pertukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputra dan Belanda. Yang disusul serupa pada tahun 1850, kemudian di tahun 1892 muncul dua macam sekolah rendahan. Yang pertama adalah sekolah kelas 1, yaitu untuk anak-anak pegawai Hindia Belanda.
Sekolah ini 4 tahun, kemudian berubah menjadi 7 tahun. Di sekolah ini diajarkan ilmu bumi, kemudian ilmu sejarah, ilmu hayat, menggambar, ilmu tanah, dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sekolah inilah kemudian berganti nama menjadi HIS atau Hollandlander School. Pada tahun 1914 dibuka sekolah lanjutan yang lamanya 2 tahun setelah sekolah desa. Adapun sekolah-sekolah pada zaman ini antara lain adalah Holland Chinese School, ini sekolah untuk anak-anak Tionghoa, kemudian Europe Language School, ini adalah sekolah untuk Belanda dan Eropa, dan selanjutnya ada Holland Inland School, sekolah Belanda Bumi Putra, karena nanti akan ada percampuran. Yang berikutnya adalah Burger School, atau lanjutan. Sekolah ini setara SMP dengan materi pelajaran teori 3 tahun dan praktek 4 tahun. Selanjutnya bisa melanjutkan ke S1 setara SLTA SMA. Sekolah AKI seperti Sofia dan RAHES Gymnasium, sekolah olahraga, kemudian muncul era-era politik etis ini, politik balas budi. Ceritanya, oleh Belanda politik balas budi, tapi kenyataannya memang politik ini hanya untuk memperkuat ekonomi Belanda yang habis-habisan pasca perang-perang yang begitu banyak merugikan Belanda. Hingga VOC akhirnya bangkrut. Kita kenal pada tahun 1825 sampai dengan 1830 ada perang di Penogoro, yang bersamaan dengan itu juga ada perang Padri di Sumatera Barat, dan itu benar-benar membuat VOC rugi luar biasa besar, dan VOC jatuh. Masuklah kerajaan Belanda dan membangun sekolah-sekolah ini untuk kepentingan ekonomi Belanda selama Perang Dunia Kedua. Di awal abad 20 ini, awal abad 20, 8 tahun 1914 sampai 1918, Hindia Belanda benar-benar kekurangan tenaga insinyur. Karena itu pada tahun 1918 didirikan Sekolah Tinggi Teknik yang sekarang disebut dengan ITB. Kita masuk ke zaman penjajahan Jepang. Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun, dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Namun zaman ini tidak begitu banyak sekolah yang dibangun Jepang. Jepang mewarnai pendidikan Indonesia bukan dengan sistemnya, tapi dengan karakternya sendiri. Siswa pagi-pagi menumpukan batu dan pasir untuk kepentingan pertahanan, untuk membangun benteng, kemudian menanam jarak, di mana biji jarak ini nanti dijadikan minyak. Dan minyak itu digunakan untuk senapan, untuk peralatan perang. Kemudian Jepang juga mewajibkan anak-anak di Nusantara untuk berolahraga dan pelajaran baris berbaris. Mereka menasionalisasikan sekolah-sekolah Belanda dengan bahasa Jepang. Di sini kebanggaan mereka terhadap bangsanya sendiri dan terhadap bahasanya sendiri. Bisa dilihat di perpustakaan Jepang, buku-buku antara yang berbahasa Jepang dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu pertama dipisah kedua rak buku. Perpustakaan berbahasa Jepang itu jauh lebih besar dibanding bahasa asing, dan mereka lebih bangga menggunakan bahasanya sendiri dan sudah sejak lama, dan ini terbukti. Dengan digantinya sekolah desa menjadi Kokumin Gekko atau sekolah rakyat. Kemudian sekolah menengah yaitu Kugekko yang untuk laki-laki dan Zyugekko untuk yang perempuan. Itu benar-benar dinamakan dengan nama Jepang dengan bahasa Jepang. Selanjutnya Jepang juga membangun sekolah kejuruan dan keguruan. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, bahwa materi mengenai sejarah pendidikan Indonesia ini dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu sejarah pendidikan sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Kini kita beranjak kepada sejarah pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Di masa ini, pendidikan tidak dibeda-bedakan lagi menjadi sekolah Hindia Belanda dan sekolah pribumi. Pendidikan lebih merata, tidak mengenal siapa saja, baik bangsawan maupun orang biasa, dan juga tidak mengenal golongan, serta lebih baik dalam segi fasilitas dan juga jumlah.
Sejarah pendidikan setelah kemerdekaan dibagi menjadi pergerakan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan kondisi mutakhir pendidikan di Indonesia. Pergerakan kemerdekaan. Pada masa pergerakan kemerdekaan, pasca politik etis di awal abad 20, pendidikan Nusantara jauh lebih progresif. Sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap pendidikan dan kemerdekaan ini diawali oleh Jamiatul Khair, yang pada dasarnya perkumpulan pedagang baik dari tanah Arab maupun pribumi atau bumi putra pada tahun 1901. Jamiatul Khair mulai mengkonsolidasikan berbagai kekuatan, terutama kekuatan pergerakan Islam. Pergolakan keagamaan dari pergerakan inilah direkomendasikan munculnya organisasi-organisasi yang bernafaskan Islam, seperti Syarikat Dagang Islam, yang kemudian di tahun 1905 menjadi Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah di tahun 1912. Kemudian Nahdlatul Ulama di tahun 1926 dan diikuti organisasi-organisasi sosial politik lainnya yang di sisi lain dengan adanya politik etis adalah pendidikan-pendidikan seperti Stovia dan lain sebagainya yang tadi. Muncullah Budi Utomo pada tahun 1908. Menguatnya pendidikan pesantren yang sekian lama ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mengakibatkan konsolidasi yang semakin kuat. Apalagi ditambah tadi oleh diameter di mana kebanyakan memang pedagang-pedagang keturunan Arab di sini mendorong untuk berdirinya banyak organisasi-organisasi yang bernafaskan Islam. Di sisi lain, sekolah-sekolah modern di awal abad 19 itu sudah bermunculan. Keduanya ini bertemu dalam sosok Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Di Yogyakarta, beliau adalah santri dari Kiai Sulaiman Zainuddin Abdurrahman, pengasuh pondok pesantren Kalasan Prambanan. Selanjutnya pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, dalam segala keterbatasannya, pemerintahan Orde Lama dan swasta membangun lebih dari 1 juta sekolah rakyat, puluhan ribu SMP, SMA, SMEA, SGB, STM, dan lain-lain. Dan sekolah-sekolah luar biasa serta berdirinya perguruan tinggi seperti UGM, UII, UI, dan sebagainya. UU Pokok Pendidikan Nomor 12 atau Pancawardhana bertujuan mendidik pemuda-pemuda paripurna atau patriot komplit, seimbang, cerdas, dan dapat mempergunakan tangannya. Pada tahun 1964, pemerintah memaklumatkan sudah bebas buta huruf. Menetapkan pada tahun 1970 jumlah mahasiswa harus 1% dari total penduduk Indonesia. Dan dampaknya dari semua itu ialah jumlah SR-SLA harus dilipat gandakan, jumlah bangunan sekolah dan guru harus diperbanyak, anggaran pendidikan harus naik setiap tahun. Didirikan kursus B1, B2, dan PGSLP untuk menyiapkan guru-guru sekolah lanjutan. Perguruan tinggi pendidikan guru berdasarkan Kepmen, agar tidak terjadi dualisme pengadaan atau pendidikan guru. Lembaga-lembaga kependidikan diintegrasikan pada tahun 1957 ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan suatu bangsa adalah new emerging force yang juga merupakan investasi di bidang mental yang hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa tahun kemudian.
pada tahun 1963 era baru dunia pendidikan Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 1 PPI Strip 1063 memuat keputusan tentang pendidikan guru atau FKIP dan IPG Institut Pendidikan Guru diintegrasikan menjadi IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dikarenakan pergolakan revolusi dan berbagai pemberontakan yang juga banyak menikmatkan guru, pada akhirnya jumlah guru berkurang. Sehingga untuk pengadaan guru pun dilakukan dengan cara apa adanya, seperti lulusan SR menjadi guru SR, walaupun kemudian harus disetarakan melalui sekolah guru B atau SGB. Demikian juga lulusan SLP menjadi guru SLP, setelah disetarakan melalui sekolah guru A atau SGA. Orde Baru, di mana pola pembangunan pendidikan menganut sistem bottom-up planning. Pemerintah melakukan perencanaan berdimensi tunggal, yaitu perencanaan, pendirian sekolah, pengangkatan guru, penyediaan buku, dan sebagainya, semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk usia sekolah yang dilayani. Orde Baru mengembangkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan agama. Sekolah nasionalis dan Islam yang pada perkembangannya disatukan dalam ideologi Pancasila. Pendidikan agama yaitu MI, MTS, dan MA kurang mendapat perhatian Orba dibandingkan umum dan kejuruan pada saat itu. Di mana sekolah umum tersebut yaitu TK, SD, SMA, hingga perguruan tinggi, dan sekolah kejuruan yaitu STM, SMEA, SPG, akademi dan politeknik atau diploma. Selanjutnya kita akan masuk ke masa reformasi. Munculnya reformasi ini ditandai oleh angka partisipasi kasar baik di bidang pendidikan dasar maupun menengah maupun tinggi yang benar-benar anjlok turun drastis. Artinya, program Orde Baru yang di tahun 90-an untuk mengentaskan kemiskinan dan menuntaskan wajib belajar 9 tahun ini benar-benar gagal total. Karena angka partisipasi kasarnya benar-benar turun. Bahkan angkatan kerja pada waktu itu rata-rata di bawah SD hanya bisa baca tulis. Ini akibat dari program pendidikan tidak terencana dengan baik. Di mana pada saat itu lulusan SMP bisa jadi guru, lulusan SPG bisa jadi guru, lulusan G2 bisa jadi guru, semua sarjana bisa jadi guru. Sehingga yang dikejar hanyalah ijazah. Ketika sudah dapat menghadapi era di mana kompetisi ini menjadi tagihan di awal-awal 2012. Muncul dorongan bahwa pendidikan harus diperhatikan yang ditandai dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana anggaran pendidikan itu harus 20%. Sayangnya, ada salah satu tokoh yang mensponsori judicial review di Undang-Undang 1945. Ini dengan memasukkan gaji guru ke dalam komponen anggaran 2010, dirintis oleh Orde Baru di mana sekolah manajemen pengadaan yang semua sifatnya pendidikan itu besar. Gaji guru kecil ini justru terbalik, gaji gurunya diperbesar yang untuk di pendidikannya jadi kecil. Walaupun anggarannya 20%, tapi jika kepegawaiannya sampai sertifikasi guru yang kemudian nanti di tahun 2005 itu muncul, di era reformasi juga ini kacau balau. Jadi gurunya dibayar tinggi, pendidikannya kualitasnya rendah, karena pasarannya nggak ada, gedungnya tidak bagus, apa adanya alat-alat pendidikannya, semua berantakan, manajemennya juga payah. Pada tahun setelah reformasi, yaitu tepatnya 1997, memperluas kewenangannya. Pada saat itu IKIP menjadi Universitas IKIP yang awalnya ditawari menjadi Universitas Pendidikan Indonesia menolak, kemudian memilih menjadi Universitas Negeri Jakarta.
dan gelar Universitas Pendidikan Indonesia itu diberikan kepada IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI Bandung. Jakarta menjadi UNY, Semarang menjadi UNES, Surabaya menjadi UNESA, dan lain sebagainya. Kondisi mutakhir pendidikan di Indonesia. 21st Century Skills merupakan tantangan pendidikan di abad ke-21. Misalnya, learning skill, life skill, dan literacy skill. Juga adanya pengakuan profesional guru. Ini baik, akan tetapi banyak guru yang lebih berbondong-bondong untuk hanya sekedar mendapatkan sertifikasi, padahal belum memenuhi kriteria, belum memenuhi kualifikasi. Lalu di saat ini, prestasi siswa menjadikan nama bangsa menjadi harum. Artinya, prestasi yang diraih oleh siswa membawa nama baik negara bagi dunia internasional. Pendidikan berbasis IT menyadarkan masyarakat bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan, akan tetapi harus ada ikatan yang kuat. Mereka belajar dengan menjadikan orang tua memahami sulitnya menjadi seorang pendidik, memerdekakan siswa dan guru dari sifatnya yang administratif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Jika Anda ingin bertanya, silahkan bertanya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.